Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesejahteraan rahayu bagi kita semuanya. Kita memang baru saja saya pulang dari Bali. Ada kegelisahan teman-teman kita yang beragama Hindu, dan kali lain kalau ngopi begini teman-teman Hindu jangan hanya pemimpinnya tetapi sebagian tokoh-tokohnya yang lain biar datang, jadi bisa dialog enak. Di Bali kemarin diikuti oleh Batak Bersatu, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dipimpin oleh Mas Martinus dan saya sendiri, dan hasilnya positif. Nah, di Bali ada kegelisahan yang luar biasa dengan munculnya aliran baru. Kalau di Kristen itu dari 7 ares yang ada muncul saksi Yehovah dan Mormon. Nggak tahu ini yang dari Kemenak sudah mendata apa belum. Kalau di Bali itu muncul Sai Baba dan Hari Krishna Samradaya. Nah, kalau di Kristen dianggap sebagai duri dalam daging yang bernama saksi Yehovah dan Mormon. Nah, di Hindu itu Sai Baba dan Hari Krishna. Di Buddha muncul juga aliran yang anak-anaknya yang ikut, orang tuanya kemudian dikafir-kafirkan. Namanya aliran Nichiren Shoshu yang berpusat di Jepang. Di Islam sampean sudah tahu, PKI Arab itu ada di Indonesia dengan tumbuh subur, mulai dari HTI, FPI, Salafi, Wahabi, yang kemudian dengan sistem demokrasi yang diikuti melalui partai tertentu, PKS gitu aja lah, tidak usah ragu-ragu nyeplosin. Dan saya sudah meramalkan 14 tahun yang lalu ketika saya berceramah dengan Habib Lutfi di Rijalul Ansor di Pemalang 17 atau 14 tahun yang lalu. Saya memprediksi cepat atau lambat NU akan berhadapan dengan Wahabi. Niki khusus nih Kiai Ketua PCNU ini harus tahu. Makanya saya ditugaskan Gus Dur untuk tidak di dalam PBNU tapi di luar PBNU momong rakyat. Nah, sampai kemudian memunculkan Forkagama, dan alhamdulillah di Karanganyar ini sudah ada Forum Keadilan dan Hak Asasi Umat Beragama. Betul, betul. Ini langsung instruksi dari Gus Dur dengan surat tertulis ketika sejarahnya Gereja Isa Al-Masih diubrak-abrik di Semarang. Saya ditugasin untuk memberikan advokasi, tapi lama-lama satu diselesaikan, satu muncul, satu diselesaikan, satu muncul. Kemudian gereja Muria di Pati tidak boleh beroperasi, ada gereja ini, gereja ini. Lama-lama saya capek, maka saya bikin Forum Keadilan dan Hak Asasi Umat Beragama, namanya Forkagama. 2 bulan kemudian muncul FKUB. Nah, saya mohon kalau ada pengurus FKUB, cobalah gabung atau sinergi dengan Forkagama, karena FKUB selama ini yang terima duitnya tapi nggak pernah kerja. Terus terang aja, saya terus terang aja sudah. APBD keluar terus tapi nggak pernah kerja. Yang ketika di lapangan ada pengerusakan kayak di Sukoharjo, Ibu Pendeta dan sinodenya Mas Agus datang ke pondok saya. Nah, saya bilang, kalau sampean tidak mau dibela,
ya saya nggak akan bela. Loh, kedatangan saya ke sini ini untuk minta bantuan, bagus. Oke, kalau begitu bagaimana saya bisa masuk membantu sampean? Bingung juga. Maka tolong anak-anak gereja pakai seragam PGN. Satu gereja 10 anak gereja, maka di Jawa Tengah ini akan muncul anak-anak PGN dalam jumlah banyak. Saya juga mengatakan begitu ke teman-teman Katolik. Karena mohon maaf ini Romo, teman-teman Katolik itu nek dijak berjuang paling angel. Udah ini saya terus terang aja, sampean serik ya monggo, enggak serik ya monggo. Saya harus ngomong terang-terangan ini. Nek dijak berjuang, sampai saya punya teman namanya Romo Sabto. Di Semarang itu enggak pernah kegiatan. Tiba-tiba saya diundang ceramah di Katedral Jakarta sana, dia sudah calon uskup. Saya terus ngomong, oh ternyata Romo itu semakin gak kerja cepat jadi uskup, saya bilang. Makanya di Surabaya Romo Bowo langsung, Romo sampean ini, alhamdulillah kalau di Surabaya ada 3.000 langsung. Kemudian di daerah-daerah yang lain sudah mulai. Lah kenapa sih kok ada Buddha disubstitusi, Hindu disubstitusi, Kristen Katolik disubstitusi, Islam disubstitusi? Ada apa? Memang tidak cukup? Apa memang sudah tidak ada kesucian lagi di dalam ajaran agama? Bahkan Menteri Agama saja bisa digoreng-goreng, ngomongnya bener dipotong-potong kayak model Ahok. Itu sing motong-motong itu bekas menteri yang lagu Indonesia Raya tidak hafal. Dan saking pelajaran PKK dulu dia itu dapat angka 9 pokok PKK itu ya toh, dapat 9 sehingga sak panci-panci sak wajan digawa balik. Nah, ini memunculkan suatu pemikiran ada apa? Ternyata sekarang ini, tadi saya ngomong sama Pak Bambang, sudah saatnya ditanamkan kembali kecambah kebangsaan, ideologi bangsa yang bernama Pancasila. Baik. Kalau kita melihat peta dunianya, Indonesia ini membikin kecemburuan. Ini real, karena saya keliling ke Spring Arab, bahkan mengikuti pertemuan ulama sedunia di Iran, di Kanada. Saya keliling ke 34 negara bagian Amerika untuk melihat bagaimana sih sebenarnya. Saya keliling ke Eropa, bahkan sampai ke kelahirannya yang merawikan hadis-hadis kita. Nah, ternyata Indonesia ini dulu namanya Nuswantoro, dari kata nus itu manusia, swa itu mandiri, antar senantiasa berhubungan dengan ra Tuhannya. Jadi orang-orang Nuswantara ini adalah orang-orang yang mandiri, yang senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Ini mau dipotong. Kenapa? Karena Indonesia ini, mohon maaf saya harus menjelaskan panjenengan dengan cara yang benar. Indonesia ini ibarat bumi ini begini. Bumi ini akan berputar. Karena putaran ini, rotasi maupun revolusi yang terjadi di bumi ini melahirkan punceratan dari isi perut bumi ke garis katulistiwa. Maka Indonesia ini aneh kalau panjenengan paham. Jadi kalau tidak hanya sekedar nonton
Android, terus tangane begini-begini, terus akhirnya misuh-misuh, kenal belum, ketemu belum, maki-maki, yang satu dimaki sebagai kadrun, kampret, yang satu kodok, kecebong. Lah ini, maka coba kembali kepada sebuah informasi akan jati diri kita. Kenapa kita itu kok mencintai Nusantara? Gusti Allah sendiri yang membela bangsa Nusantara. Makanya kalau di Arab ada minyak, tidak ada emas. Yang ada emas, tidak ada minyak. Dan terbesar itu ada di Nuswantara atau Jawa Dwipa, yang dulu daerahnya meliputi India dan Cina serta bagian Hunan. Cinanya bagian Hunan, provinsi Hunan, meliputi Filipina, meliputi Tumasek atau Singapura, Malaysia, meliputi Kochi atau Vietnam, meliputi Thailand sampai ke Madagaskar. Ini Indonesia, ini Nusantara. Makanya NU kemudian mengembalikan Islam, dulu namanya Islam ala Indonesia, ala Syafi'iyah, ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, dirubah mindsetnya menjadi Islam Nusantara, supaya rakyatnya itu tahu bahwa engkau dulu adalah bangsa yang besar, yang mendidik bangsa sampai dengan Mozambik, Afrika. Orang-orang Nusantara itu muhibah sampai ke Mozambik, mendidik mereka. Bahkan sampai sekarang presidennya Madagaskar itu orang Indonesia keturunan Tionghoa. Sampai sekarang. Dan kita nggak tahu, kita malah asik saja dibelah-belah dan ikut. Yang satu kampret, yang satu kecebong. Padahal itu hanya persoalan kecil. Itu hanya gara-gara Mas Jokowi kepingin jadi presiden sekali lagi, sementara Mas Prabowo sekali-sekali kepingin jadi presiden. Cuman itu aja. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang? Kalau dulu guru-guru kita yang senantiasa digugu dan ditiru mengajarkan bahwa Indonesia yang luar biasa menguasai sebelum ada Imperium Barat Bizantium atau Imperium Timur Konstantinopel, Jawa sudah memiliki imperium terbesar, maka universitas di Jawa, di Nuswantara bernama Sriwijaya. Jadi kalau Hindu berasal dari India, salah. Orang-orang Hindu belajar agama Hindu, orang India dari Nuswantara. Bahkan Fahin atau Fasen, penulis sejarah, belajar agama Buddha di Indonesia. Jadi bukan kita ini niru dari India atau dari Cina, salah. Bahkan dalam sejarah nanti kalau sudah terbuka, Sayyidina Ali sendiri diundang oleh Raja Sriwijaya untuk mengajarkan agama. Adiknya Rasulullah. Nah, sekarang ini agama jadi alat politik. Agama semakin tidak menontonkan sosok kebijaksanaannya. Beragama jadi beda. Maka ketika saya nantang Rijik untuk berhadapan dengan satu orang, saya copot sorban saya. Sekarang jadi ganti udeng Bali, udeng Singosari. Bahwa saya lebih bangga jadi orang Nusantara. Orang Islam sekarang di Indonesia ini pakai kupluknya tuh gelan BH semuanya. Kayak Pak pengurus NU begini, pakai kupluk, kayak Pak Linmas begini, pakai peci. Ini juga bahasa Arab, peci itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kufluk. Dari kata kufyah, woilat Jawa dadi kopiah. Yang betul kufyah, untuk menutup kepala sebagai bentuk kehormatan.
anak-anak muda memberi nama kupluk karena sudah biasa dengan pacarnya kupeluk. Dirusak semuanya, kemudian jadi syar'i. Kalau tidak begini tidak syar'i. Syar'i bagaimana maksudnya? Orang yang ngomong di TV-TV kayak Egy Sujana, Haikal Hasan, ada Habib siapa lagi, ngerti Quran aja enggak, kedalaman Al-Quran enggak, sudah ditunjuk oleh TV One mewakili orang Islam. Orang Islam yang mana begini ini? Bahkan itu yang jenggotnya panjang itu mengatakan fatwa-fatwa yang jengkel banget. Namanya Khalid Basalamah. Dan jangan sampai ini Pemda ngundang Khalid Basalamah. Lu kenapa Gus? Sederhana saja, semakin jenggotnya panjang semakin goblok otaknya udah. Makanya agama jadi ngawur. Nah, semua agama yang akan dihancurkan ini sebenarnya untuk membuat Indonesia menjadi 27 atau 17 negara. Makanya 17 tahun yang lalu saya bersama Jenderal Tiasno Sudarto, bersama Ki Utomo Darmadi sesepuh TNI, bersama sesepuh Polri namanya Ki Kadargono, Jenderal yang dulu yang men-setting Petrus, bersama ponaannya cilik riwut namanya Jenderal Nelson, Jenderal Arnel, bersama keluarga besar Marhen, Profesor Hadori Yunus dan Ki Sunardi, membuat namanya Gerakan Revolusi Nurani, sudah menandai Indonesia akan dibelah-belah. Dan ini sudah jalan. Coba kalau seandainya pada waktu itu orang-orang NU, saya turun gunung, kita hadapi Indonesia, DPR-nya melalui PKS-nya sudah berhasil membuat 4.800 perda syariah di seluruh Indonesia. Ini negara kesatuan Republik Indonesia kok ada perda syariah. Dan kiainya diam saja, tentaranya diam saja, polisinya diam saja. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke dalam di ranah polisi, ranah TNI, bahkan pegawai negeri. Tidak main-main ini. Tidak main-main. Kalau kita cuman asik dengan Android saja, saling memaki, bagaimana menjaga Indonesia ini? Komandan Kodim, Komandan Korem saja istri-istrinya sudah terindikator ke sana. Sekelas Komandan Kodim dan Korem, Polres. Saya kemarin diundang untuk memberikan ceramah di sekolah Sespim, itu yang untuk kompol bisa naik jadi AKBP itu harus Sespim. Hampir 40% sudah terindikasi keradikal. Bisa membayangkan enggak? Lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dengan istilah ini hono ini dimunculkan semuanya, Pak polisinya pasti akan diam saja. Kalau toh dia bergerak, ada resiko besar dituduh melanggar HAM. Pak tentaranya bergerak, dituduh melanggar HAM. Maka bagaimana? Lalu saya teringat gerakan mbah saya yang dulu menjadi panglima Hizbullah Fisabilillah, ketika Nika datang bersama tentara sekutu akan menjajah Indonesia kembali. Mbah saya ditasbihkan sebagai panglima Hizbullah oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari setelah meluncurkan resolusi jihad. Lalu dua jenderal yang pemenang perang dunia, tentara sekutu, dikalahkan, terbunuh di Indonesia
namanya Jenderal Malabi dan Jenderal Nelson. Maka Hizbullah Fisabilillah ini tahun 66 kemudian memastikan diri menjadi Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Dan kemudian kepada zaman Orde Baru, dari 17 bupati dan wali kota yang ada di Jawa Tengah dari NU ini golkar semuanya, digolkarkan semuanya sehingga NU hidup segan mati tak mau. Lalu mulai bangkit lagi, saya bangkitkan kembali tahun 84 dengan kayak semacam pembaretan begini, kemudian mengadakan Munas Banser di pesantren Watu Congol. Gusmat pada waktu itu masih gesang, Kiai Alwan masih muda, masih sekarang jadi anggota Senat itu, Senator Indonesia. Kemudian begitu ada pasukan berani mati, saya pimpin sendiri 380.000. Ketika ada seorang ulama yang dihancurkan martabatnya, tidak ada yang membela, padahal presiden itu adalah lambang negara. Tidak ada yang bergerak. Pagar istana dibacok-bacok, nggak ada yang berani nangkap. Padahal di Amerika sendiri melewati Gedung Putih dari jarak 40 meter tanpa izin sudah ditembak. Di Indonesia ini sudah keterlaluan betul. Sopan santunnya, adabiahnya sudah hilang. Maka saya tidak mungkin menggunakan Banser, saya bikin pasukan berani mati pada waktu itu. Dan kemudian isinya ya Banser, Pagar Nusa sama saja. Cuman ganti pakaian aja. Pasukan berani mati. Saat itu kondisi nyaris pecah, dan saat itu adalah rencana besar menghancurkan Indonesia. Supaya sampean tahu ini, jadi tidak hanya sekedar pasukan berani mati, enggak. Karena apa? Yang dihadapkan oleh Madrais atau Amin Rais, Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, lalu Nur Mahmudi, Gogon Ahmad Sumargono, Fuad Bawazir, sudah saya sebut saja semua ini orang-orang ini, termasuk Arifin Panigoro yang kemarin meninggal. Itu kalau nggak saya tolong sudah mobilnya sudah diangkat oleh anak-anak PBM Saya bilang jangan dia hanya nggak ikut-ikut, saya bilang. Waktu di DPR MPR saya dihadapi oleh komandan garnisonnya namanya Tobagus, Mayor Jenderal Tobagus Hasanuddin. Lalu pangkostratnya pada waktu itu adalah Letnan Jenderal Bibit Waluyo, dan Kapoldanya Jenderal Sofyan Yakub. Pada waktu itu masih jenderal, bukan irjen, bukan apa enggak, tapi masih pakai nama pangkat TNI. Mayor Jenderal pada waktu itu Kapolda DKI. Kita bisa bertemu dan tidak clash. Mas Bibit belakangan ketika saya ceramah di pembalap Foswan, siapa? Solo Murni ya, yang ada anaknya ikut F1 itu ya, Sinyo Haryanto. Saya ceramah 1 jam, beliau memperhatikan gitu sambil air matanya menetes. Ternyata apa yang kamu lakukan Gus benar. Tolong beritahu adik-adik saya jenderal-jenderal TNI tentang bahayanya pengeroposan ideologi. Itu yang berhadapan dengan saya, yang ngancam saya. Pada waktu itu digelar kawat berduri standar NATO. Kita sudah kadung cinta kepada ulama, orang NU begitu itu. Langsung diremeti kayak unde-unde gitu, kita loncat. Terus didatengin pagar yang dari air. Kita loncati, Mas Bibit ngomong, kalau Gus Nur loncati tak bedil. Itu tantang-tantangan kayak anak kecil gitu dulu. Tapi begitu belakangan hari menjadi begini, beliau menyesal. Oh ternyata benar sampean Gus. Lah iya,
Saya ini hanya mengajarkan bagaimana menghormati lambang-lambang negara. Presiden itu lambang negara, tidak boleh dimaki-maki. Ada YouTube saya yang ditonton 3,7 juta orang itu. Saya ngomong pada waktu menjelang 4.11, demo 4.11, saya ngomong, kita ini bangsa yang tidak pandai menghormati pemimpinnya. Zaman Bung Karno disebut tukang kawin, zaman Pak Harto tukang korupsi, zaman Habibie dikatakan kewarganegaraannya ganda dengan Jerman, zaman Gus Dur dianggap korupsi. Lah Gus Dur ndelok duit ora tak ra iso kok korupsi piye. Saya itu yang ngawal kemana-mana dari kecil sama-sama di Tebu Ireng. Udahlah Gus, sampean mundur, ndak usah ikut-ikutan jadi presiden, buat apa? Makom sampean ini Khidir jadi Musa. Gus Dur malah marah kepada saya. Sampean ini gimana toh Gus? Saya jalan ke depan aja dituntun kok suruh mundur, apa enggak geblak gitu malah jawab. Itu Gus Dur kadang-kadang jawabannya itu nyeleneh gitu. Jam diganti Megawati, dikatakan Megawati tukang jualan aset. Diganti SBY, potretnya ditempel ning silit kebo, coba bayangkan. Udah ganti siapa lagi? Ganti Jokowi, wah Jokowi begono begini. Kita tidak pandai menghormati pemimpin-pemimpin kita. Maka harus kita tanamkan kembali bahwa presiden adalah lambang negara. Siapapun saja dia yang sudah jadi presiden, karena sistem demokrasi ada mekanisme 5 tahunan untuk rekrutmen pemimpin. Siapapun yang jadi, kita harus hormat. Ini yang harus ditanamkan. Kayak petinju itu loh, jotosan begitu berdarah-darah semuanya, begitu selesai salaman. Ini ndak. Sing dadi presiden yang enggak memberikan contoh yang baik. Kemarin dadi presiden begono, giliran tidak jadi presiden malah mengkritik. Kenapa tidak seperti di Amerika? Presiden Amerika itu mantan-mantan presidennya justru membantu dan membela presiden-presidennya yang sedang bertugas. Hatta beda partai. Di Indonesia enggak. Ini perlu ditanamkan mulai sejak dini, sejak SD, SMP, SMA. Maka setelah kegiatan ini, kebetulan PGN juga sudah menandatangani MOU dengan BNPT untuk menangani napi teroris. Maka saya tadi ngomong-ngomong sama Mas Bambang, napi teroris itu tidak bisa mung dijogo tok biar enggak ngebom lagi, enggak bisa. Mesti diajak, diundang begini untuk ngomong. Kita sentuh kemanusiaannya, bukan agamanya, kemanusiaannya. Nek agamanya mereka sudah teracuni oleh dalil-dalil, dan bahkan hampir semua bangsa Indonesia ini sebenarnya keracunan agama, bukan memeluk agama, keracunan agama. Bisanya itu loh, saya itu punya pesantren 13. Coba sampean buka di Google atau di internet, Gus Nuril Kiai Iblis, Kiai sesat. Gara-gara saya nyanyi dengan Pastor Aloysius Budi, Pastor Aloysius Budi yang trompet, saya yang nyanyi, jabatan saya tambah Gus Nuril Kiai Protestan, Kiai ini, Masya Allah. Mohon maaf. Lah ya, semua ini ada apa? Ternyata negara-negara barat yang maju meri dengan Indonesia. Inggris yang menjajah dunia dan Jazirah Arab, bahkan yang mengalahkan Turki Ottoman. Negaranya pecah menjadi 2, Inggris dan Irlandia. Belanda yang menjajah kita 350 tahun lebih, negaranya pecah menjadi 2, Belanda dan Belgia. Hanya yang satu Katolik, yang satu Kristen. Inggris sama Irlandia, yang satu Katolik, yang satu Kristen.
Bahkan di Jerman ada pembantaian orang-orang Katolik oleh orang-orang Kristen sebanyak 3,5 juta orang. Ini nggak pernah orang dengar. Demikian berbahayanya agama tanpa moralitas, agama tanpa kasih. Maka sesungguhnya agama itu adalah hukum tertingginya terletak pada kasih, Ar-Rahman. Maka di dalam Al-Quran, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamatada'u falahul asma'ul husna. Panggillah aku yang maha kasih, Ar-Rahman, Tuhanmu ini, atau nama-nama yang baik. Nah saya ngomong, nama-nama yang baik itu bisa Sang Yang Widiwase, sing tukang ngecat Lombok. Memang ada orang yang bisa ngecat Lombok apa? Langsung muncul, wah Gus Nuril menistakan Tuhan, sing tukang ngecat Lombok. Memang gundulmu sing ngecat Lombok, saya bilang gitu. Jadi nggak masuk akal gitu jab anunya. Ada lagi Korea, pecah menjadi Korea Utara, Korea Selatan. Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Yaman pecah ndak karu-karuan. Ada Yaman Utara, Yaman Selatan masih diserang saudara adiknya namanya Arab Saudi, dihancur leburkan sampai tingkat desa itu punya gudang senjata, dan setiap gudang senjata ada stranger pelontar granat. Apa negara kita mau dijadikan begitu? Aljazair itu negara yang indah, bukan main. Hanya dalam 1 minggu ada orang yang meneriakkan soal khilafah lalu membakar diri, hancur negara itu. Apa yang terjadi kemudian? Duta besar Amerikanya menghubungi duta besarnya Aljazair. Kamu mau tentram lagi apa enggak? Kalau mau tentram lagi, hubungi Arab Saudi. Lu kenapa Arab Saudi? Sudah hubungi Arab Saudi. Lalu pemimpinnya Arab Saudi dihubungi sama Aljazair. Pemimpinnya Arab Saudi minta sekian ratus miliar dolar. Langsung setengah bulan aman lagi. Kita sementara memandang ini perang. Nggak ada perang agama. Perang dobol-dobolan itu preman tingkat internasional. Kayak Iran dan Irak. Iran itu dulu adalah satelitnya Amerika. Dibesar-besarkan zaman Shah Reza Pahlavi. Lalu agak membelot karena tidak mau minyaknya dirampok oleh Amerika. Lalu diadu Irak yang dijadikan satelit. Diadu Irak dengan Iran. Iraknya sendiri dihancurkan, Saddam Husseinnya, negara yang berdaulat, presidennya diculik, dibunuh oleh Amerika. Lalu dengan bangganya Amerika mengatakan sebagai negara demokrasi, padahal dia ngacak-ngacak negara yang sudah berdaulat. Orang Islam diem saja, orang Kristen diem saja, padahal itu gabungan antara Kristen dan Islam. Saddam Hussein itu partainya partai komunis, namanya partai Baath. Maka saya bilang PKI Arab. Tapi presidennya beragama Islam, Saddam Hussein. Perdana menterinya Tareq Aziz beragama Kristen. Gak ada pembelaan apa-apa. Karena apa yang dihadapi setan besar Amerika. Bahkan gegernya se-Indonesia ini semua bikinan Amerika, yang ngobrak-ngabrik Katolik, yang ngobrak-ngabrik Buddha, yang ngobrak-ngabrik Hindu, yang ngobrak-ngabrik Islam, semua Amerika, bikinan Amerika. Bahkan yang perang Ukraina dengan Soviet ini gara-gara Amerika. Apa ada sebuah negara perdana menterinya orang luar negeri, ininya orang luar negeri, Amerika membuat begitu. Makanya saya jadi teringat Pak Yai, ada Rasulullah, meskipun ini hadis mursal, sahabat, artinya sanadnya terputus di sahabat. Utubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Lah ya, kalau Rasulullah saja mengatakan begitu, kok kita sekarang muncul
anti asing. Bagaimana? Wong yang namanya Raja Islam pertama di tanah Jawa itu namanya Tan Eng Wat, bergelar Pangeran Jin Bun. Ibunya namanya Tan Alok, itu keturunan Mongol. Nama Islamnya Raden Patah, Cina Mongol. Adiknya namanya Tan Aling, Dara Petak, melahirkan anak namanya Syekh Abdul Qadir min Sin, Syekh Abdul Qadir dari Cina. Bahkan sepupunya dari Raden Rahmat Tan Bolyang melahirkan Sunan Bunan atau Bonang. Sepupunya lagi Maulana Ishaq melahirkan anak karena menikah dengan Brawijaya, keluarganya Brawijaya, melahirkan anak namanya Jaka Samudra. Syekh Ainul Yakin, ya Sunan Giri, Mbah Buyut saya keturunan ke-11. Jadi makanya Kiai NU itu alisnya dawa-dawa gini karena memang masih keturunan Mongol. Loh kok kita suruh anti Cina, anti asing itu bagaimana? Istrinya Sunan Gunung Jati yang namanya Ma Ong Tin Nio, Sema itu sudah Islam, Muhammad. Jadi ketika As'ad bin Abu Waqqas diperintahkan oleh Rasulullah begitu hijrah untuk menyebarkan agama Islam ke Cina, di Cina ternyata sudah banyak agama Islam yang punya marga-marga, misalnya Ma itu Muhammad, makanya Chen Ho anak Haji Ma Muhammad, Na itu Nasir, Ta Tahir, Hu Husain, Han Hasan. Jadi Syekh Jamaluddin Al-Kubro yang nama Islamnya itu nama Cinanya Tan Kim Han. Punya anak Syekh Samarkandi namanya Tan Kim Hu. Mati sini. Dan kita ngikutin aja karena apa? Android ini meracuni. Kita nggak masuk akal kadang-kadang. Kenal tidak, bertemu belum, beli paket sendiri, maki-maki sendiri. Perasaannya kalau maki-maki begitu tidak berdosa. Ini tercatat ini oleh Allah. Bahkan berapa juta orang yang kita maki bisa langsung terbaca. Anda apa tidak ingat ketika Neil Armstrong ke bulan, dia bisa mendengar rekaman alam dari adzannya Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Semuanya dalam keadaan begini hanya untuk menghancurkan Indonesia. Maka monggo boleh berpartai, PGN tidak berpartai. Sampean mau berpartai silahkan, tapi jangan menjadi, mohon maaf ini agak kasar sedikit, menjadi bajingan-bajingan partai, merampok rakyat, kemudian membagi kekuasaan sakarepe dhewe, lalu tidak bertanggung jawab kepada rakyat bagaimana mendidik dan menanamkan kembali kecambah ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka saya mengikuti jejak mbah-mbah saya. Ketika Bung Karno kebingungan datang ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana ini kita akan diserang sekutu. Lalu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sepulang dari Jogja menghadiri Muktamar Masumi, memutuskan untuk resolusi jihad. Dan jarak jihad itu 300 km. Maka mbah saya, Mbah Abbas Buntet, datang dipilih sebagai panglima perangnya. Dari Buntet Cirebon ke Surabaya terjadilah perang 10 November. Oleh Gus Dur saya dipeseni untuk tidak jadi pejabat,
Makanya kemarin ditawari Mas Jokowi jadi menteri, saya nggak mau. Tawari Mas SBY, Mbak Mega, karena melaksanakan dawuhnya guru, dawuhnya kiai. Maka dari PGN ini yang kita tampilkan sebagai aplikasi pelaksanaan pasal 27 dan 30 bela negara. Karena apa? Karena musuh-musuh bangsa ini bergerak di antara domain TNI dan domain polisi. Di tengah begini, polisinya nggak mungkin bisa menangkap, TNI-nya nggak mungkin bisa menangkap. Bahkan di Senayan dulu HTI pernah melakukan muktamar dan dengan ceto-cetonan akan mendongkel Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Semua aparat pemerintah diam saja karena bingung menemukan fenomena baru, bagaimana cara mengatasinya. Tidak bisa diatasi, apalagi di belakang mereka ada Amerika, negara yang tukang mengobrak-abrik Indonesia. Sampai di Aceh, sampai ada negara di dalam negara, ada undang-undang tersendiri, ada bangsa kita yang dicambuki sakar PDW ketika pejabatnya melakukan penyelewengan, tidak mendapatkan sanksi yang sama. Ini saya tidak bisa mengerti. Kalau ini dibiarkan terus, setiap anggota DPRD mengajukan perda syariah dan kita diam, karena partai politik itu kalau sudah menjadikan seseorang menjadi anggota DPR, kampanyenya di luar saling kayaknya memusuhi, saling mengkritik. Tapi kalau di gedung DPR bagi-bagi duit bareng. Jadi tidak mungkin ada koreksi undang-undang bersyariah, tidak mungkin. Maka harus mulai ada kontrol yang benar dari rakyat yang hati nuraninya masih terbuka. Hati nuraninya masih terbuka bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara ini. Saya titipkan anak-anak ini, makanya saya ingin setelah ada padepokan nanti ada kabuyutan di tingkat desa, dan itu nanti akan menjadi warning, menjadi sistem informasi yang cepat sekali. Jadi Kadensus tidak perlu kemana-mana, BNPT tidak perlu kemana-mana, informasi terdekat adalah Patriot Garuda Nusantara. Siap? Kalau nanti ada orang-orang asing siapapun yang masuk ke desa-desa, kita bisa mendeteksi sehingga TNI sudah siaga untuk menggempur mereka. Siap? Siap. Kalau kita diem saja, hanya anak-anak kita dididik bagaimana sekolah nilainya pinter, golek duit tok, sementara negaranya nggak ada. Buat apa? Ini dalam keadaan yang hancur lebur. Dan orang-orangnya itu sudah nggak punya malu semua, kayak Reza Ramli misalnya, jadi menterinya Gus Dur tiba-tiba jadi kadrun begini. Reza Ramli itu teman saya itu. Kadang-kadang saya ngelihat Mas Slamet, Laksamana Slamet Subianto mantan Kasal, teman saya ngopi. Jenderal Tiasno Sudarto Kasat, teman saya ngopi. Letnan Jenderal Marinir Soeharto sering ke pondok. Bahkan sing gendeng lagi itu ada namanya dukun, namanya Permadi, melu kadrun juga. Saya sampai nggak masuk akal, ini piye gitu loh. Makanya monggo Romo, pastor, pendeta dari NU yang selama ini nasib, tapi ketua pengurus NU Karanganyar ini agak gemuk, biasanya kurus-kurus, karena kon berjuang tok sing nampa dhuwit sing liyane, sing nek ana musuh PCNU, ana musuh PCNU, tapi giliran ini ya ora kelingan. Tapi memang nasib kiai begitu. Nah, ini yang terakhir saya hanya berpesan, saat ini malam ini mari kita gugah. Mulai dibentuk padepokan-padepokan, kemudian siapkan orang-orang yang bisa ngomong. Nanti bekerja sama dengan polisi, adakan ngopi-ngopi begini ini ke sekolah-sekolah yang sudah terindikasi. Kembali tanamkan soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
saya mohon bantuan Romo, saya mohon bantuan Pak Pendeta, Kandepak, NU dan siapa saja, monggo kita ciptakan kembali, nggak usah nunggu pemerintah bagaimana. Udah pemerintah dalam keadaan tahun-tahun akhir ini sudah bingung, bisa jadi apa enggak, nanti nyalon lagi apa enggak, duitnya adik kemarin jadi pejabat sudah cucuk apa belum, duitnya sudah balik apa belum, utangnya udah. Kita karena presiden boleh ganti, gubernur boleh ganti, bupati boleh ganti, tetapi Indonesia tidak mungkin tergantikan dan kita harus jaga kelestariannya. Saya mohon mari kita jaga. Umur saya sudah 74, sebentar lagi mati. Tanggung jawab ada yang di depan ini. Kalau sampai tidak, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada sampean. Karena apa? Karena dari pembukaan Undang-Undang Dasar saja sudah kita ketahui. Dulu founding father kita mengatakan atas berkat, berkat itu berkah, rahmat itu cinta. Tuhan atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Tolong ini kembali diulang-ulang, kembali dijaga. Jangan sampai kayak Mas SBY milih menteri lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Tapi PKK dapat 9, sehingga begitu nggak menjabat panci, wajan, penggorengan sampai komplit. Memang mau jadi penjual tahu golat apa gimana? Ini yang bisa saya sampaikan, dan ini sebenarnya sudah dalam keadaan rawan kalau kanker stadium 4. Kalau kita tidak cekat-cekat, kita tidak satukan semangat, maka kita akan melihat tinggal cerita bahwa dulu ada yang bernama negara Nuswantara Indonesia yang oleh Ki Dalang disebutkan Gemah Ripah, Loh Jinawi, Toto Tentrem, Kerto Raharjo, Murah Kang Sarwati Nuku, Tukul Tuwuh Kang Sarwati Nandur. Hanya akan jadi cerita oleh Ki Dalang saja, karena negaranya akan hancur berkeping-keping. Ingat, satu kecamatan mengajukan kepada PBB untuk merdeka, sekarang sudah dibolehkan satu kecamatan. Apalagi Jawa Tengah ini dibentuk negara seukuran Malaysia menjadi 3 negara, seukuran Singapura jadi 10 negara, seukuran Brunei 100 negara. Jumlah penduduk orang Brunei itu hanya 600.000. Coba sadar apa enggak bahwa Jawa Tengah aja ini sudah jadi negara yang besar sekali. Nah kalau kita tidak jaga, hancur sudah. Sampean bisa duduk begini aman, pakai bara, duduk ngopi bareng, buah-buahan, pirang-pirang begini. Coba sekarang sampean ke timur-timur deh. Datanglah ke timur-timur. Lihat, orang tangisan semua gara-gara Timur-Timur terjebak oleh Australia dan Amerika, dan rencananya akan dijadikan pangkalan militer. Ternyata minyaknya pun tidak diberikan. Jadi mari tinggal mensyukuri, tinggal ngrumat, berjuang ora melu, perang ora melu, rukun saja. Coba kalau duduk begini nganggo selayar bareng, sing pendeta sing di, sing romo sing di, sing kiai sing di, dengan kan nggak kelihatan. Inilah Indonesia. Mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita canangkan di dalam hati kita bagaimana kita menjadi patriot-patriot Garuda Nusantara. Setiap orang apapun agama dan ras, suku serta kepercayaannya, ketika dia mencintai bangsa dan negara, maka dia berhak menasbihkan diri sebagai patriot, tetapi yang berlambang Garuda, karena di dalam burung Garuda itu ada Pancasila yang tinggal di sebaran jamrut Katulistiwa yang bernama Nuswantara.
Allahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Tepuk tangan untuk abah kita semuanya. PGN, 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 NKRI, 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 luar biasa.